لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحم لنا والبشر أضحم لنا Dalam bahasa Arab itu banyak sekali ungkapan-ungkapan, kata-kata. Ya, ada hakikoh, ada majaz. Nah, kemudian ada lafaz muradif, kemudian sinonim dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada ma'rifat, ada nakirah. Nah, ini perlu kita ketahui atau diketahui oleh orang yang ingin memahami Al-Quran agar supaya bisa mengambil dalil dari nas Al-Quran dan hadis. Nah, ini wal alam, sekarang giliran al alam. Ya, ada satu kata dalam bahasa Arab, ya, namanya al alam, bukan al ilmu, al alam. Ya. Alam itu apa sih alam? Kalau kita bilang nama manusia, nama binatang, ya, nama macam-macam, nama kota, nama kabilah. Nah, itu namanya tuh apa? Alam. Nah, siapa yang bilang kalau nama-nama ini orang Arab, karena yang Arab ya, dan orang Arab dulu yang mula-mula itu. Nah, di sini dikatakan alam itu lapar. Alam itu apa? Maksudnya kalimat alam itu dalam bahasa Arab itu apa? Ain, lafzu ainin artinya apa? Ucapan ain, apa ain? Bukan ain ke mata. Ya. Ucapan sesuatu lah. Ya, gitu. Nah, sesuatu lah bisa orang, bisa gunung, bisa kabilah. Nah, itu. Ya, ucapan sesuatu, lafaz, kata, kalimat lah, ya, yang menunjukkan sesuatu, musamma yang dinamai itu. Ya. Nah, siapa namanya? Zaid, Muhammad. Nah, itu Zaid itu alam sahsin, ya. Gunung, kan gunung ada namanya. Alam juga. Ada gunung Selamat. Tapi meletus dia namanya Selamat. Ya. Ada gunung Selamat, tapi meletus mulu. Selamat, orang yang di sekitarnya juga selamat, meletus. Namanya Selamat. Bahkan orang Arab tuh ada binatang, ada namanya. Ya, Nabi Muhammad punya ontak, ada namanya. Bahkan pedang ada namanya. Nah, itu Arab, ya. Al-alam itu ainun, lafzu ainin, ya, lafzu ainin, lafaz, kata-kata, kalimat yang mengucapkan sesuatu yang dinamakan kharaja. Nah, kata-kata alam keluarlah nakiro. Karena kalau alam itu ma'rifat, kalau nakiro kan masih apa? Umum. Kalau udah dinamain udah nggak umum, khusus buat dia. Tapi kalau masih nakiro, belum ada namanya, nah, itu namanya nakiro, bukan ma'rifat. Kharaja nakiro tuh. Kemudian siapa yang namain itu? Biwakin.
Yang namanya siapa ini? Ya, Mekah. Siapa yang namanya kota itu Mekah? Oh, Biwakin tadi dengan siapa yang namanya dia? Yang mula-mula tuh Biwakin. Ya, jadi bukan namanya belakangan, dari dulunya orang udah namanya itu Biwakin. Orang Arab yang namain itu, ya. Khoroja kata-kata dinamai dengan yang mula-mula. Khoroja baqiyatul ma'rif, keluarlah isim ma'rifat selain alam. Karena isim ma'rifat selain alam masih ada banyak, 4. Ada isim domir, asma'ul domair, huwa anta, ana, nahnu. Kalau domir menyebutnya ana, nahnu dulu. Kan ada domir, ada 3. Ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Harusnya disebutin yang mana dulu? Pertama dulu, ya, yang ngomong dulu, ana, nahnu. Baru yang diajak ngomong orang kedua, mukhotob, anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Nah, udah begitu baru ghaibah itu orang yang ketiga. Dia yang kita omongin gitu, yang ngomong sama yang dengerin sama yang diomongin. Nah, berarti yang diomongin hanya ghaibah. Hum, ya huma. Nah, itu kalau domir munfasil. Nah, domir munfasil marfu. Tapi kalau domir muttasil, ya, anak jadi ya mutakalim. Kitabi. Nah, ya-nya itu muttasil itu bang, munfasil. Jadi anak, nahnu, anta, antum, antum, kemudian huwa, huma, hum sama hunna. Ini ma'rifah. Nah, ma'rifahnya isim domir beda dengan ma'rifatnya alam itu. Kalau ma'rifatnya alam yang bikin orang Arab dari sejak dulu ini. Tapi kalau ma'rifatnya ana, nahnu, nah dari mana ini tuh sini? Jadi di sini dikatakan ini khoroja baki atau ma'rif, kata-kata alam itu yang namain orang yang pertama kali, keluarlah makrifat lain selain isim alam. Fa inna kullan minha lam yu'ayyin musamahu bilwani. Selain alam itu yang bikin bukan siapa? Yang namain itu bukan siapa? Bukan orang pertama, tapi bal bi amrin akhar. Yang namain itu perkara lain, bukan bilwani. Contoh, domir anta atau ana, nahnu atau antala, apa aja boleh. Innama yu'ayyinu musamahu bi qarinatil kitab dulu. Tahunya kalau anta itu makrifat ada qarina. Kalau anta kitab. Kalau ana, nahnu mutakallim. Kalau huwa, huma, hum apa? Nah, kalau tadi kalau yang alam itu nama kan nggak pakai begitu, langsung dikatakan Muhammad, orang udah tahu. Tuh, tapi kalau domir bisa dikatakan mutakallim, bisa dikatakan kitab, bisa dikatakan apa? Waib. Nah, yang menunjukkan dia ma'rifat, apa itu kitab, ya, mutakallim atau bola biwati, bukan sejak dulunya. Fa'innahu innama wudi'a bima yusta'malu bihi min ayyi juz'in. Jadi tahunya domir itu isim ma'rifat ketika digunakan. Baru kalau ente ngomong barulah oh ini domir mutakallim, kalau ini domir kitab, kalau ini domir ghaibah. Wa ma zakatuhu aula min qauli ba'dihim mau di alimaknan la yatanawalu ghayruhu. Ya, wa ma zakatuhu, apa yang aku sebutkan tadi. Apa tuh aku sebutkan tadi? Alam itu apa? Ma unyina musamahu, kan gitu. Di definisi alam yang aku sebut itu lebih bagus daripada definisi alam yang dibikin oleh selain aku. Nah, selain aku mengatakan alam itu apa? Nah, ini selain aku mengatakan apa? Mau di alimanan la yatanawalu ghairuhu. Nah, ya. Lafaz yang dibikin untuk makna yang tidak mencakupi lainnya. Itu definisi alam. Tapi kalau yang aku katakan tadi lafzun, ayyana musamahu biwatin, itu lebih bagus daripada definisi yang mengatakan alam itu apa? Mau di alimakna la yatanawalu
Wairahu, yang dibikin lafaz yang dibikin untuk makna tertentu yang tidak mencakup lainnya. Contoh, siapa ini? Zaid. Oh, berarti nggak termasuk Muhammad, nggak termasuk Umar, kan gitu. Ini apa nih? Gunung Selamat ya, keluarlah Gunung Galunggung. Kan gunung banyak. Atau apabila dibilang ini Gunung Selamat, berarti dia doang, tidak mencukupi, tidak mencakupi apa? Lain. Itu. Jadi ada orang lain mengatakan alam itu apa? Mau dialih makna. Lafaz yang dibikin untuk makna. Ini maknanya nama orang, ini namanya makna gunung. Ya, la yatanawalu ghairuhu. Yang apabila udah dinamain itu khusus buat dia, nggak termasuk ya. Ini baru hanya mau mengatakan apa itu alam, isim alam gitu. Nah ini kenapa alam-alam ini dibahas? Karena di Quran ada. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Oh, Bakkah itu alam. Ya, jadi selain nama Mekah ada Bakkah, ada Ummul Qura. Oh, itu di dalam Quran itu alam untuk nama kota suci Mekah. Dan tak ada lagi nanti alam-alam lain. Ismail, Ibrahim. Nah itu namanya isim alam, nama para anbiya wal mursalin. Ada Mesir, Mesir disebut, ya, itu Mesir, ya, Misra, itu alam. Baik. Kita lanjut. Fa'in kana ta'yinuhu ayrul musamma kharijian. Oh, kalau tadi kan lafaz yang digunakan untuk menentukan sesuatu, namain sesuatu. Nah kalau memang takyinnya itu khariji, ya, jadi apa khariji luar, itu namanya alamu sahsin. Ya, ada alamu sahsin, ada alamu jinsin. Nah kalau untuk khariji alamu sahsin, apa itu alam? Alam untuk seseorang, gitu. Nama untuk seseorang. Nah ini bahwa ma'ayyana musamahu bil kharij biwa'in fala yukhriju al-alamul arid, ya. Nah, tidak mengeluarkan alam yang baru, ya. Al-istiraq ikut serta kazaidin, contoh alam musaksin. Siapa ini namanya? Zaid, ya. Namanya Zaid. Sumya bihi kullu man jamaah, ya. Siapa ini namanya? Zaid, ya. Nah ini apa? Sumya bihi kullu min jamaah, ya. Bisa juga Zaid yang lain, asalkan namanya bukan Zaid. Kalau Umar nggak masuk, tapi kalau namanya Zaid semua termasuk dalam kategori nama apa? Zaid. Nah itu ya. Awalnya itu Zaid itu dipakai untuk orang tertentu, tapi kena kelamaan banyak yang niru nama Zaid, akhirnya apa? Banyak. Kan awalnya atuh. Gitu ya. Baik. Wa ila bi angkana ta'yinuhu lihniyan. Nah, kalau ta'yinnya itu khariji namanya alamu sahsin, kalau ta'yinnya lihni namanya alamu jinsin. Jadi alam itu macam-macam, ada alamu sahsin, ada alamu. Kalau alam jenis apa itu? Ma'ayyana musamahu bil lihni, itu yang ditentukan pakai lihin, bukan khariji. Kalau khariji kan pakai hati. Kalau lihin itu di dalam hati. Apa itu? Biwa'in, dengan dinamain itu bi ayyul khaba wujuduhu bihi, ya, seperti diperhatikan adanya tuh, ya, pada seperti mana? Usama, ya. Usama ini alam, alamun listahu. Usama ini nama untuk binatang buas. Oh, ini alam jenis binatang. Jenis binatang buas namanya apa? Nah, kalau tadi kan Zaid itu bukan jenis, nama pribadi, nama orang namanya Zaid. Tapi kalau Usama, maksudnya Usama bukannya Usama nama orang, kan ada orang namanya Usama. Kalau ada orang namanya Usama, ya alamu saksin. Ya, enggak, maksudnya kalau apa nama binatang buas dalam bahasa Arab? Usama gitu, bukannya Usama nama orang. Kalau Usama udah dijadiin nama orang, ya berarti alam saksin. Maksudnya
Ya, binatang buas gitu, bahasa Arabnya apa binatang buas? Usama gitu. Nah kalau usama ini namanya alamu jinsin. Jenis apa? Jenis binatang buas. Tuh alamun lisabuk. Oh, air lima hiyatihil hadirah bidhihil. Kalau orang dengar usama, oh di dalam otaknya, di dalam zihinnya udah langsung ngertiin kalau usama itu apa? Binatang buas, bisa jadi buaya, bisa jadi macan. Itu namanya alamu jinsi. Nah, beda dengan ismul jinsi. Oh, ada alam jinsi, ada isim. Oh, wa al-masmul jinsi wa yusama al-mutlaq. Oh, bahwa inda jam'in minal muhaqqiqin mawudi alidain fi jinsihi. Yang dibikin tapi bukan untuk khusus, untuk umum. Mawudi alidain fi jinsihi, pada jenisnya. Wa saya ti'idohu fi bahsil mutlaq. Oh, nanti penjelasannya ada di dalam bab mutlak dan muqayyad. Wa indal asli tabaan di jam'in, menurut asli maksudnya ini jam'u jawami, ini kan ringkesan jam'u jawami ini. Wa yatul usul, di dalam kitab jam'u jawami ini asli tabaan tuh, tabaan di jam'in, mengikuti ya ulama ya, mengikuti jamaah ulama. Wa huwal muhtar, apa itu ismu jinsin? Mawudi'a lil mahiyah al-mutlaqah. Kalau ismu jinsin beda dengan alam jinsin. Kalau isim jenis mawudi'a lil mahiyatil mutlaqah min ghairi an tu'ayyana fil kharij aw bil dhihni. Kalau ismu jinsin mawudi'a, yang dibikin, lil mahiyah mutlaqah, untuk nama yang umum tanpa ditentukan, baik di luar atau di zihin. Kalau yang di luar kan tadi ya alamu alamu sahsin atau ini. Nah kalau ini bukannya bukan alam jenis, ismul jenis. Seperti mana contohnya? Asad. Kalau kita bilang asad apa? Macan. Ismun limahiyati saw. Asad itu nama untuk salah satu apa? Salah satu jenis binatang buas. Namanya apa kalau bilang? Macan. Nah kalau usama itu masih umum tuh. Ya, rupanya buaya, usama. Nah, semuanya dah. Kalau dia itu jenis bisa menerkam, nah itu sama. Tapi kalau dikatakan asad, itu asad itu hanya salah satu jenis binatang. Wah, jadi setiap usama itu asad, tapi belum tentu asad itu apa? Oh, jadi asad itu namanya ismu jinsin. Oh, kalau usama apa? Alamu jinsin. Umum sifatnya kan. Oh, ya umum, ya. Tuh. Nah, tuh ismun limahiyatis sabu wasti'maluhu biha, digunakan buat binatang buat. Kayak yuko contoh. Ini contohnya nih. Yuko dikatakan dalam bahasa Arab asadun ajra'u min sa'lab. Asadun ajra'u min sa'labin. Kama yuqalu usamatu ajra'u min su'alatin. Apa itu? Asadun apa itu? Macan itu lebih apa? Lebih berani daripada apa? Sa'lab. Apa sa'lab? Ya. Sa'lab ini kan apa? Singa atau apa gitu ya? Serigala. Ya. Jadi asal ini maksudnya jenis apa? Jenis macan itu lebih berani daripada sa'lab. Demikian juga usama tadi. Usama itu lebih berani daripada su'alah. Nah, jadi usama ini lebih umum daripada apa? Asal. Ya. Wa yadullu ala tibari ta'yini fi ilmi fi alamil jinsi ijra'ul ahkamil lafziyah li alamil sahsin alaihi. Yang menunjukkan i'tibaru ta'yin fi ilmi jenis. Alam jenis itu ma'rifat. Alam jenis ma'rifat. Yang menunjukkan apa? Ya. Man isorof. Nah, ini tahu nih. Ada man isorof dilarang
dilarang bertanwin. Jadi kalau alam itu nggak boleh tanwinin. Kenapa? Karena tanwin alamat nakiroh. Nakiroh kan masih umum. Kalau alam kan udah khusus. Oleh karena itu nggak boleh ditanwinin. Nah, ya. Jadi kalau udah jadi isim alam, baik alam jenis atau alam sahsin atau alam jenis, nah itu apa? Tidak boleh diapain? Tanwin. Karena tanwin itu nakiroh. Kenapa nggak nakir? Kalau nakir umum, kalau alam dan namain sesuatu udah jadi khusus. Iya. Itu. Oh, alam. Nah, ini juga nanti ada keterangan. Jadi ismul alam yang tidak boleh ditanwinin bukan semata-mata lafaz digunakan nama orang akhirnya nggak boleh ditanwinin. Yaitu Nabi Muhammad. Muhammad kan nama Nabi itu Muhammadan tanwin. Jadi tidak semata-mata nama apabila digunakan buat nama orang tidak semata-mata menjadi Muhammad Rasul. Ada syarat. Nah, ini yang pertama alam. Ya, kemudian ada syarat berikutnya itu ada dalam ilmu nahwu. Ya, alam, ya, yang mana ini? Alam dengan ziyadatil alif wan nun. Oh, ya, oh, ya, ya, Sulaiman, Imran. Ada lagi nanti alam dengan ajam, karena bahasa bukan bahasa Arab dan lain sebagainya. Baik, kita ini kaman esorpi seperti dilarang mentanwinkan ta'i ta'nis, ya, beserta ta'nis. Ya. Nah, jadi alam apa nama digunakan buat orang kalau dilarang mentanwinkan kalau ada ta'nis, ya. Di antaranya syaratnya di samping itu nama orang ada ta'nis. Kalau nggak ada ta'nis boleh tanwinin. Macam ni, Fatimah. Tuh, Fatimah kan nama apa? Nama perempuan. Boleh nggak Fatimatun, Fatimatin nggak ada. Ya, jadi alam ma'at ta'nis. Nah, ada lagi alam ma'aziyadatil alif wan nun. Oh, seperti Osman. Oh, ada. Jadi bukan hanya semata-mata alam, tapi ada lagi yang kedua bisa ta'nis. Ya. Aisyatu, nggak ada Aisyati. Ya, karena waktu Mahmud Nasorof alamat jalannya adalah Fathah. Maisarot, nah itu tak tanis. Iqa'ul haliminhu, ya. Apa lagi? Iqa'ul haliminhu. Iqa'ul hal yang membuat alam itu nggak boleh ditanwinin. Iqa'ul haliminhu, ya. Artinya apa nih? Ya. Terjadi pada waktu itu. Contoh, hadza usamatu mukbilan. Hadza usamatu mukbilan. Ini apa itu usama tadi? Oh, binatang buas datang. Hal keadaannya apa? Datang. Nah, ini kan contoh datangnya itu pada saat orang itu berbicara. Baik. Nah, kemudian wastimalu alamul jinsi au ismul jinsi alal kaulisani mu'arrafan wa munakkaran. Nah, menggunakan alam jenis dan alam dan ismul jenis menurut pendapat kedua boleh ma'rifat, boleh nakiro, ya. Fil fardil muayyan pada orang tertentu, awil mubham atau orang yang tidak tertentu, min haitsus timali, ya. Min haitsus timali alal mahiyati hakikiyun. Ini contohnya, hadza usamatu, nah, boleh hadza usamatun, ya. Aw asad, ya. Hadza al asadu, aw usudun, ya. Aw in ra'aitu usamata aw asada aw usudan papir rominhu. Jadi ini boleh ditanwinin, boleh tidak. Hadza usamatun, hadza usamatu, boleh juga hadza asadu, hadza usudun. Usudun itu jamaknya asad. Asad jamaknya apa? Usud. Ya. Au in ra'aita usamata, jika kamu melihat usama atau melihat asad atau melihat usudan papir rominhu, maka ente harus apa ya? Kabur.
Ini hanya contoh ya. Nah gitu. Ya, inilah ya berkenaan dengan apa nih? Ya, orang yang belajar nahu nih, belajar nahu nyambung nih ya. Jadi alam itu salah satu isi makrifat lah gitu kesimpulannya. Ya. Jadi begini. Ini ada sejarah sedikit tentang ilmu nahu. Ilmu nahu ya. Jadi isim makrifat itu ada 5. Isim makrifat ada 5. Ada 5. Ada yang paling makrifat. Apa yang paling makrifat? Kalau disebut semua orang udah pada ngerti. Itu namanya a'raful ma'arif. Ya kalau itu a'raful makrifat yang paling top, yang apabila disebut orang udah pada tahu. Siapa itu? Lafzul jalalah. Oh, kalau disebut Allah, semua anak kecil ngerti dah. Coba itu Allah Tuhan. Nah kemudian yang kedua, yang darajatnya lebih rendah. Nah ini beda pendapat antara Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan Sibawai. Ya, jadi gurunya ilmu nahu namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, anak muridnya Sibawai. Kan yang kita kenal Sibawai itu orang yang paling jago nahu. Itu murid, gurunya dia Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah ini menurut Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sesudah Allah ismun domir tadi itu asma'ud domair ya, yang paling makrifat asma'ud domair itu ana, nahnu, anta. Kalau dikatakan ana orang belum tahu itu kan, ana, nahnu orang udah tahu, anta, antum udah tahu. Urutan ketiga baru alam itu tadi yang disebut itu ada alam musaksin, ada alam jinjin. Nah yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa itu yang keempat? Isim nakirah yang ada alnya, yang tadinya rojulun jadi ar-rojulu. Berarti susunannya yang nomor berapa? 4. Nah yang kelima, isim nakirah yang dimudofkan kepada isim makrifat. Nah seperti mana contohnya? Kitabun nakirah, kitabun zaidin. Wah orang tahu ini bukan kitab umum berarti ya. Idofah itu yang kelima. Ya, yang saya maksud nih yang kedua tadi. Menurut Khalil yang kedua itu apa tadi? Domir. Sedangkan Sibawai anak muridnya berpendapat bukan domir, isim alam. Isim alam. Namun yang namanya adab akhlak orang dulu, adab anak murid nggak berani menyatakan pendapat di depan guru, nggak berani. Adab walaupun pendapatnya dia beda sama gurunya nggak berani. Ustaz menurut saya begini nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bagaimana cara mengutarakan pendapat umum supaya ya dengan adab. Si boy datang ke rumah guru pada waktu malam. Ya, ketok pintu. Kan orang mau datang ke rumah, ketok pintu dulu. Ya sebelum dibukain pintu, tanya dulu. Mana jilbab? Nah, sengaja si boy suaranya diambil sangat-samain supaya nggak ketahuan siapa. Mana? Ya kan? Si Khalil belum ngerti siapa. Nggak bukain, ketok lagi, tok. Man? Sampai 3 kali. Khalil karena belum kenalin suaranya siapa, akhirnya nggak diapa. Nggak bukain pintu. Udah, kan adabnya Islam apabila kamu beri salam 3 kali kagak diapain. Nah udah pulang, jangan marah. Pulang. Ini Khalil penasaran siapa yang datang. Udah 3 kali sama anak-anak mau tahu siapa orangnya. Gimana caranya dulu? Kalau sekarang kan ada CCTV. Nah, sekarang dulu ada CCTV. Nah, ada. Caranya mana? Ngintip dari lubang kunci. Kan kunci ke lubang tuh. Oh si Malawi. Nah dari sinilah Khalil ya pendapatnya salah ya. Kenapa? Disebut 3 kali masih belum kenalin anak walaupun itu makrifat. Tapi kalau bilang siapa? Sibawai langsung kan. Nah, berarti isim alam lebih Arab daripada isim. Itu berarti ilmunya Sibawai lebih unggul daripada siapa? Masa ini Imam Khalil ini minder
Kenapa? Ilmu nahunya dikalahin oleh siapa nih? Sama anak muridnya. Singkat cerita, Khalil pergi haji. Nah di sana kan ada tempat mustajab. Di antaranya Multazam. Nah di sana Imam Khalil berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang tidak diberikan kepada siapa? Jadi nggak apa-apa iri dalam masalah ilmu, nggak ada masalah. Ini masalah udah kena diminta sama Allah, sungguh-sungguh Allah terima. Selesai dia haji pulang kan dari Baghdad, dari Mekah ke Baghdad lewat Taif. Nah sampai di kampung Taif, di sana ada perempuan sekarang apa itu lagi ada padi nih, padi mau dikupas kulitnya, namanya apa? Numpuk kayak lesung. Kan perempuan banyak tuh supaya jangan lelah kan ada iramanya tuh. Ting tung ting tung ting. Nah mendengar ini Al Imam Khalil inspirasi mengarang ilmu arut. Ini dasarnya ilmu arut karena dengar itu tuh dengan irama. Ya, jadi nggak capek kan? Ting tung ting tung ting tung. Ada 16 bahar ilmu arut. Jadi yang pertama kali menemukan ilmu arut siapa itu? Khalil. Nah sedangkan ilmu arut belum diketahui oleh siapa? Siwai. Baik, nah sebelum kita tutup pengajian kita dengan baca tiga tauhid, ada teman-teman kita yang berangkat haji, Ustaz Mulyono, Ustaz Deni Hamdan, kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kemudahan pulang, pergi pulang bawa haji yang mabrur, tidak pulang surat ke apa. Yang kedua ada teman kita yang sedang sakit, Haji Mursaid bin Haji Abdullah, semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala segera sembuhkan penyakitnya. Dan Hamzah juga masih sakit. Yang terakhir Cucu Mu'alim